selamat datang di Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Yeay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabarnya semua kawan pajak di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kembali lagi bersama kami KPP Pratama Jakarta Pancoran. Kali ini bersama saya Citra. Hari ini di podcast pada hari ini kita akan bahas mengenai informasi terupdate terkait dengan perpajakan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Natura. Nanti kita akan bahas apa itu Natura, apakah masih dikecualikan dari objek pajak atau sudah menjadi objek pajak. Nah, kita nanti akan tanya-tanya ke narasumber kita dua yang ada di sini. Nanti akan saya kenalin ke kawan pajak semua. Baik, sebelum saya kenalkan dua narasumber yang ganteng-ganteng di samping saya, dan juga sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu Natura dan ketentuan terupdate-nya seperti apa, saya akan mengingatkan sedikit kepada kawan pajak di rumah bagi kawan pajak yang belum lapor SPT. Karena sesuai data kita masih ada nih kawan pajak yang belum lapor SPT-nya. Wow. Yuk, lapor segera sebelum dengan akhir tahun berakhir, masih boleh kok untuk lapor. Jangan lupa lapor SPT tahunannya juga. Di 1 Januari tahun 2024 nanti kita sudah menggunakan NIK NPWP 16 digit, yaitu menggunakan NIK. Nah, jadi kawan pajak yang belum melakukan validasi NIK sebagai NPWP, ayo segera lakukan validasi di laman akun DJP online kawan pajak semua. Caranya sangat gampang, bisa dicek di YouTube-nya Ditjen Pajak RI atau bisa tanya-tanya ke kita juga boleh. Intinya adalah untuk kawan pajak yang sudah punya NPWP 1 Januari 2024 nanti kita sudah menggunakan NPWP 16 digit, yaitu NPWP sama dengan NIK. Jadi yang kita pakai adalah NIK ya. Tapi sebelum menggunakan NIK, kawan pajak wajib untuk melakukan validasi terlebih dahulu. Oke, itu informasi dan remindernya untuk kawan pajak di rumah. Sekarang kita langsung kenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Baik, pertama ada Mas Ardian. Ini Mas Ardian adalah tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Juga di sebelah sana ada Fauzan. Boleh say hi dulu Mas Ardian. Fauzan. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak semua. Ya, ini Sudah lama ya kita tidak bersua dengan kawan pajak semua. Benar Apalagi sekali. kalau lihat situasinya ini agak berbeda ya. Beda ya, biasanya kita Iya, biasanya kita di studio gitu kan. Ini karena kita lebih santai ya. lebih Ada homey, gorengan, ya, iya, homey. benar sekali. Jadi kita akan ngobrol santai ini ya. Mas Citra, ya. betul. Kita mau mencoba membawakan pajak tapi dengan cara yang santai. Betul sekali. Betul. Terus penonton bayaran kita mana suaranya? Hebat. Kita sekarang udah punya penonton bayaran ya. Oke, kalau pajak. Nah, harapannya dengan suasana yang lebih homey, lebih santai, informasi yang kami sampaikan ke kawan pajak lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, dan kawan pajak mendapatkan informasi perpajakan dengan mudah dan simpel, jadi tidak terlalu terasa berat ya Mas Iya, ya betul. informasinya. Nah, Mas Ardian, Fauzan, kali ini kita akan bahas mengenai Natura nih. Nah, kalau misalnya terkait dengan Natura, apa nih yang perlu disampaikan dulu ke kawan pajak? Mungkin pengertiannya dulu nih, belum banyak yang tahu nih Natura apa ya gitu. Mungkin pengertian Natura nih apa sih? Mungkin kawan pajak perlu tahu nih. Jadi, Cid, pengertian Natura atau kenikmatan itu kita bagi dua, yaitu kalau nggak Natura atau nggak kenikmatan. Nah, ini kayak ini kenikmatan ini. Ini Natura. Kalau ini Natura, karena Natura itu adalah kenikmatan setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, karyawati atau keluarganya yang tidak dalam bentuk uang atau atau dari pemberi kerja. Jadi Baik. intinya dia adalah tidak dalam bentuk uang. Itu satu. Nah, terus dalam pasal 4 ayat 3 di Undang-Undang PPH itu juga dijelaskan bahwa Natura itu adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan tambahan ekonomis. Jadi tambahan ekonomis kuncinya yang diterima dalam bentuk uang. Jadi sama seperti tadi, kuncinya adalah tidak dalam bentuk uang. Tapi perbedaan mendasar antara Natura atau kenikmatan itu adalah kalau tadi Natura itu setiap imbalan yang diterima dalam bentuk barang atau fisik. Kalau kayak tadi itu dalam bentuk fisik yang seperti Mas Ardian makan tadi itu dalam bentuk fisik. Tapi kenikmatan itu merupakan setiap imbalan yang diterima dalam bentuk fasilitas. Nah, contohnya lagi kalau imbalan itu misalkan penggunaan
mobil, rumah, atau fasilitas pengobatan dan lain-lain Mungkin sebagainya. kalau Gitu. misal kalau pajak di rumah adalah karyawan swasta, mereka punya asuransi. Betul, asuransi. asuransi. Itu Kalau- untuk kenikmatan Betul, ya. kalau bukan bos-bosnya dikasih mobil dinas, itu juga Natura ya. Natura. Jadi Gitu. dari penjelasan narasumber kita tadi, pengertian Natura Mm-mm. mungkin yang bisa di-highlight adalah intinya adalah kenikmatan yang Betul. diterima bukan dalam bentuk uang Betul. sehubungan dengan pekerjaan. Mm-mm. Itu ya kawan Itu pajaknya dia. pengertiannya. Oke, dari pengertian tadi sekarang kita bahas satu persatu ya. Apakah Natura ini sebagai objek pajak atau bukan? Nah, kalau untuk Natura sebagai objek pajak, apakah seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja itu masuk ke dalam objek pajak? Seluruh fasilitas atau imbalan yang diberikan selama itu tidak dalam bentuk uang itu akan menjadi objek pajak Oke. Natura itu sendiri. Nah, yang kuncinya adalah apakah terjadi pengalihan kepemilikan kepada penerimanya itu. Nah, tapi tetap saja seperti objek-objek pajak yang lainnya, tidak semuanya itu menjadi objek pajak. Tetap ada beberapa fasilitas yang akan dikecualikan dari objek PPH. Nah, begitu kawan pajak. Jadi Mhm. Natura atau kenikmatan tadi sebagian adalah objek pajak, tapi juga ada yang dikecualikan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, nah ini kita udah ada minuman di sini, tapi kita lanjut lagi bahas mengenai Naturanya Iya. ya. Oke, kalau tadi pengertiannya adalah fasilitas atau Natura yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerjanya merupakan objek pajak tadi dari jelasan oleh Mas Fauzan. Nah, tapi ada juga pengecualiannya seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi. Kalau Natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH apa nih Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau Natura ini yang dikecualikan dari objek pajak itu ada 5 hal Mbak Citra. Ada 5 Iya, ya. ada 5 yang mungkin kita sedikit bedah sedikit ya. Nah, yang pertama itu adalah mengenai makanan yang atau minuman yang diberikan oleh pemberi kerja, dalam hal ini berarti perusahaan ya, Iya. kepada seluruh pegawai. Oke. Jadi di sini kuncinya 2 Mbak Citra, makanan atau minuman. Kemudian yang kedua adalah diberikan kepada seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Ya, kalau boleh dicontohkan, biasanya ada beberapa perusahaan yang sengaja menyediakan kayak semacam makan siang atau makan malam ya untuk seluruh pegawai. Jadi nanti pegawai pada saat jam istirahat siang sudah disediakan kantin untuk makan bersama. Gitu. Jadi mereka langsung ambil makan gitu ya, beserta lauknya dan sebagainya di satu tempat itu Mbak Citra. Nah, ini dikecualikan dari objek pajak. Berarti yang pertama adalah makanan dan minuman, highlightnya bagi seluruh Seluruh karyawannya. Iya, seluruh Ya. pegawai. Gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah Natura atau kenikmatan yang dibagikan di daerah tertentu Mbak Citra. Daerah tertentu ini Iya. maksudnya gimana nih Mas? Jadi daerah tertentu ini sebenarnya ada penegasannya kembali ya Mbak Ya. Citra. Ya. Cuman kalau boleh disederhanakan bahasanya gitu ya, daerah tertentu adalah daerah yang mungkin secara ekonominya layak untuk dikembangkan, tetapi fasilitas di sana masih belum memungkinkan Mbak Citra. Oh, Jadi dari segi oke. ekonomi atau dari segi transportasinya itu masih belum selayaknya apa ya tersedia di situ. Contohnya adalah misalkan daerah tambang nih, daerah tambang. Misalkan daerah tambang yang mungkin di daerah laut, di tengah laut. Offshore. Iya, ya. misalnya gitu ya. Iya, jadi kan itu mungkin ada banyak keterbatasan itu ya. Iya. Mas. Jadi nantinya yang diberikan kepada pegawai untuk yang daerah offshore, nah itu dikecualikan dari objek pajak. Iya. Oke. Terus tadi ada 5, yang ketiga. Iya, yang ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Mbak Citra. Jadi ada Oke. memang beberapa perusahaan yang mengharuskan untuk pekerja ini menggunakan mungkin fasilitas yang untuk menunjang pekerjaannya. Ini misalkan kayak contoh untuk Kayak mencegah- khusus ya? Iya, ada APD, alat pelindung diri gitu ya. Itu boleh tuh dikecualikan gitu ya. Hanya untuk fasilitas yang untuk pegawai ini ya, karena terkait pekerjaan tersebut. Gitu. Nah yang keempat ini adalah Natura atau kenikmatan yang pembayarannya menggunakan APBN, BPD, atau sekarang mungkin dana desa ada ya, ya dana desa. Jadi kalau ini jelas ya Mbak Zara. Jadi kalau yang pembelanjaannya menggunakan APBN, BPD ini memang tidak Dikenakan pajak, termasuk ya. objek pajak. Oh, Ya. Kemudian yang terakhir Mbak Citra Hmm. itu adalah Natura atau kenikmatan dengan batasan tertentu. Batasan tertentu, ini batasannya apa nih Mas? Nah, jadi Mbak Citra terkait dengan batasan tertentu tadi, ini sebenarnya ada di
detilkan lagi Mbak Citra, itu ada 12 item sebenarnya. Oke. Yang berarti kita Bagi dua lah ya. Iya, bagi dua ya. Biar rame-rame gitu kan. Nah, Oke. yang pertama itu Mbak Citra, ini mengenai makanan dan minuman Mbak Citra. Ya. Nah, makanan yang minuman ini batasan tertentunya itu memang untuk jika dibagikan kepada seluruh pegawai di lokasi perusahaan gitu ya, tempat kerja gitu ya, itu memang tidak ada batasan nilainya. Oke. Jadi semuanya itu di luar objek pajak, tidak menjadi objek pajak. Tetapi bagi karyawan yang dinas di luar, Oke. yang harus dia makan siang atau mungkin malam di luar, nah ini ada batasannya Mbak Citra, yaitu 2 juta per bulan. Oh, Iya, baik. 2 juta per bulan. Yang di atas 2 juta itu baru merupakan objek pajak. Atau nilainya disamakan dengan yang diperoleh pegawai tersebut pada saat di kantor siangnya. Itu untuk makanan dan minumannya seperti itu Mbak Citra. Berarti itu batasan tertentu untuk makanan minuman ya. Nah, yang kedua ini Mbak Citra, Mas Wajan, itu terkait dengan bingkisan hari raya. Oke. Nah, kalau bingkisan hari raya terkait dengan perayaan 6 Keagamaan. itu ya, itu memang tidak ada batasan nilai. Tapi di luar bingkisan hari raya di luar yang 6 tadi, itu ada batasannya Mbak Citra, itu 3 juta per tahun gitu ya. Jadi yang tidak menjadi objek hanya 0 sampai 3 jutanya, tapi 3 juta ke atas itu sudah menjadi objek PPh Baik. bagi karyawan yang menerima natura. Berarti kalau karyawan menerima bingkisan hari raya, kalau misalnya yang diterima selain hari Hari raya raya. ya, Selain bingkisan hari raya. selain hari raya, Bisa selain hari raya. sepanjang itu nominalnya masih di bawah 3 juta, 3 juta per tahun. objek. Iya. Tapi kalau misalnya nominal total bingkisannya itu 5 juta, berarti yang kena adalah 2 2 jutanya selisihnya, Oke. betul, selisihnya yang kena. Baik. Kemudian yang ketiga mengenai fasilitas olahraga Mbak Citra. Oh, oke. Ya, fasilitas baik. olahraga ini ada batasan nilainya 1.500.000 per tahun. Tetapi ada olahraga tertentu yang memang dia tidak ada yang istilahnya natura. Jadi semua fasilitas yang diberikan terkait fasilitas olahraga ini semuanya termasuk objek pajak. Itu adalah olahraganya golf, Oh, golf. ya, pacuan kuda, terbang layang dan otomotif. Jadi selain fasilitas olahraga tadi, berarti melihat dari batasan nilainya 1.500.000 per tahun. Tapi kalau fasilitas olahraga terkait dengan 4 jenis olahraga tadi, berarti otomatis semuanya langsung menjadi objek Objek PPh. PPh. Iya. Oke. Betul. Nah, Baik. kemudian yang berikutnya adalah fasilitas tempat tinggal non komunal. Nah, non komunal ini berarti diberikan kepada masing-masing ya. Ini berupa misalkan rumah sewa atau apartemen lah ya, Ya, yang baik. biasanya apartemen dengan nilai 2 juta per tahun. Iya. Jadi di atas 2 juta per tahun, pegawai yang menerima. Per bulan kali maksudnya Mas ya? Oh iya, mohon maaf. Terima kasih. Berarti Mas Wajar masih menyimak ya. Oh iya, kita harus standby ya. Iya. Kita fokus ya. Iya. Jadi kualitas yang Diterima tempat tinggal oleh yang tadi. komunal yang diterima oleh pegawai itu adalah batasannya 2 juta per bulan. Di atas 2 juta per bulan berarti menjadi objek pajak, dan yang menjadi objek pajak adalah selisihnya. Ini dalam artian rumah sewa, apartemen boleh Iya. berarti ya. Kalau misalnya mungkin di perusahaan kawan pajak mereka dapat fasilitas uang sewa, Iya, sewa iya. adalah apartemen. Iya. Nah itu di selisih di atas 2 jutanya Iya. objek PPh. Betul, Tapi betul. sepanjang itu di bawah 2 juta non objek PPh. Betul, masih bukan betul, objek. iya. Oke. Kemudian yang berikutnya Mbak Citra, Ya, kalau tadi berikutnya. ada fasilitas tempat tinggal untuk non non-komunal. komunal ya. Kalau komunalnya itu justru dikecualikan gitu ya. Jadi seperti misalkan ada perusahaan yang memberikan fasilitas asrama bagi seluruh pegawai, ya, ini tidak ada batasan nilainya. Ya, tidak ada batasan nilainya. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan fasilitas kerja. Ya, misalkan laptop, komputer, baik. kemudian pulsa dan internet ini tanpa batasan nilai. Jadi kalau untuk tadi tempat tinggal komunal tidak ada batasan tertentunya, kemudian untuk fasilitas kerja juga tidak ada batasannya. Untuk yang non komunal, ya Oh, ada komunal. batasan. Ada Untuk batasan, komunalnya tidak ada. baik, Untuk yang baik. non komunalnya ada batasan 2 juta per tadi bulan. ya. Oke, baik, Ya. saya ulang lagi. Kalau non komunal ada batasannya 2 juta per bulan. Kemudian kalau untuk komunal tidak ada batasan. Kemudian juga untuk fasilitas kerja termasuk laptop, kemudian pulsa itu tidak juga diatur batasannya, ya, Mas ya. Untuk Oke. laptop, komputer ya, Baik. pulsa internet Siap. tidak ada batasan nilainya.
Oke, mungkin selanjutnya. Oke, Fauzan. kita lanjutin ya dari Iya. Mas Ardian tadi. Ya. Nomor 7 itu ada fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan. Nah, jadi ini termasuk tentang penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan dan pengobatan lainnya, dan ini semua tanpa batasan nilai. Terus selanjutnya ada standar nomor 8 itu ada standar keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja atau standar K3. Jadi kayak seragam, antar jemput karyawan dan lain sebagainya, antar jemput karyawan, terus juga peralatan keselamatan kerja, obat-obatan, P3K dan lain-lain. Itu terkait K3 itu juga diberikan tanpa batasan nilai. Oh, jadi dia nggak jadi objek tanpa batasan nilai. Selanjutnya adalah sarana prasarana dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu. Daerah tertentunya tadi sudah dijelaskan sama Mas Ardian tadi ya. Jadi untuk daerah-daerah seperti yang mungkin agak sedikit terpencil tapi punya potensi ekonomi ya, Mas Ardian ya, bisa dikembangkan gitu. Nah, nomor 10 itu ada fasilitas kendaraan. Tapi fasilitas kendaraan ini dengan syarat yaitu dia bukan pemegang saham dan memiliki penghasilan maksimal 100 juta gitu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kita harus perjelas ini, Mas. Karena nanti WP kan banyak yang nanya ke kita ya. Ini per tahun apa per bulan, Mas? Gitu. Jadi 100 juta ini dalam per tahun. Nah, terus yang ke-11 itu ada fasilitas peribadatan. Jadi tadi untuk yang 6 agama ini tadi seperti tadi. Terus yang terakhir ada fasilitas untuk dana iuran pensiun yang ada untuk iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Gitu, Ci. Nah, ini aturan-aturan yang diatur mengenai batasan tertentu tadi. Jadi totalnya ada 12 seperti yang dijelaskan oleh Mas Ardian juga Fauzan tadi ya, kawan pajak. Semoga bisa menambah insight baru untuk kawan pajak semua. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Natura. Sudah panjang sekali sepertinya, mulai dari pengertian dari Mas ya, kemudian Natura dan fasilitas sebagai objek pajak diatur dalam PMK terbaru PMK 66 tahun 2023. Kemudian juga ada pengecualiannya tadi. Kemudian pengecualian objek pajak PPH dengan batasan Natura dengan batasan tertentu. Juga ini udah diatur semua. Ini aturan terbarunya PMK 66 tahun 2023 berlakunya mulai kapan nih? Nah, ini dia. PMK 66 tahun 2023 ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023. Jadi para pemberi kerja ini sudah wajib melakukan pemotongan untuk Natura ini mulai tanggal 1 Januari 2023. Kok 1 Januari sih? 1 Juli 2023. Itu untuk ngecek tadi. Apakah masih fokus atau enggak? Jadi 1 Juli 2023 ya teman-teman ya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini PMK-nya sudah mulai berlaku tahun ini 1 Juli tahun 2023. Iya. Sudah harus disesuaikan bahwa Natura sekarang menjadi objek pajak kecuali untuk Natura yang dikecualikan seperti yang dijelaskan tadi. Seperti itu. Nah, sudah pembahasan kita tentang update informasi terbaru perpajakan terutama terkait dengan Natura. Mungkin Fauzan atau Mas Ardian ada closing statement yang mau disampaikan ke kawan pajak di rumah? Mas Ardian dulu, silakan. Saya dulu ya. Baik kawan pajak, terima kasih sudah mengikuti YouTube kita, podcast kita. Informasi-informasi mengenai perpajakan, silakan kawan pajak bisa ikuti gitu ya. Jadi bukan hanya tentang Natura, bukan hanya tentang NPWP dan lain sebagainya. Jika ada kawan pajak yang masih bingung, boleh kawan pajak datang ke kantor, boleh kemudian nanti mengikuti kelas pajak yang kita laksanakan. Semuanya gratis gitu ya. Semuanya gratis gitu ya. Dan satu lagi kawan pajak, tadi mungkin Mbak Citra di awal sudah menjelaskan mengenai ini sudah akhir tahun 2023. Betul. Dan tahun depan itu rencananya penggunaan NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan, akan mulai berlaku. Nah, bagi kawan pajak yang belum melaksanakan pemadanan NIK dan NPWP, silakan masih ada waktu untuk
melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jikalau nanti masih ada data yang perlu dirubah, masih ada waktu yang bisa Betul. kawan pajak laksanakan gitu ya. Pemadanan NIK NPWP sendiri boleh dilakukan di DJP online atau memang jikalau memang Ada tidak kendala. ada kendala bisa datang ke kantor pajak atau menghubungi kami gitu ya. Baik. Dari saya Nah, itu oke. silakan Mas Silakan. Hasan. Aha, jadi jangan lupa tadi seperti kata Mas Ardian untuk validasi NIK NPWP ini karena sangat penting ya Mas Ardian Betul, ya. betul. Nanti tiba-tiba awal tahun bingung nih kok udah gak ada nomor NPWP Iya. lagi. Karena kita pakainya udah pakai NIK yaitu yang 16 digit. Nah, terus jangan lupa kawan pajak. Tadi kan Mas Ardian udah bilang bisa ikut kelas pajak kita, bisa ikut diskusi sosialisasi kita. Nah, itu semua ada di sosial media kita. Ada di IG, ada di Twitter, ada di YouTube kita, ada di Facebook juga. Jadi jangan lupa follow IG kita @pajakpancoran, Twitter kita juga @pajakpancoran, YouTube kita ada di KPP Pratama Jakarta Pancoran, di Facebook kita juga ada di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Jadi jangan lupa untuk di follow untuk supaya jangan ketinggalan info-info terbaru mengenai sosialisasi dan kelas-kelas pajak yang akan kita adakan. Gitu, Cid. Silakan, Cid. Baik. Nah, itu Nah. kawan pajak sudah update ya, sekarang sudah tahu kalau sekarang Natura adalah objek pajak, dikenakan pajak kecuali untuk fasilitas atau Natura yang dikecualikan dengan batasan tertentu juga sudah kita bahas tadi. Kemudian berlakunya PMK 66 tahun 2023 ini adalah 1 Juli tahun 2023. Nah, untuk pemberi kerja mungkin nanti akan menyesuaikan PPh pasal 21-nya ya Mas ya, Betul, bukti betul. potongnya juga harus disesuaikan oleh pemberi kerja. Kemudian kepada seluruh karyawan atau kawan pajak yang berstatus karyawan juga harus make sure lagi bahwa apa saja Natura, diterima ya. fasilitas yang mereka terima dan itu merupakan objek pajak. Nanti pelaporan di SPT-nya juga akan banyak penyesuaian Iya, lagi betul, nih betul, yang selama betul. ini bukan objek pajak sekarang menjadi objek pajak. Tapi tetap tadi ada beberapa pengecualian dan batasan tertentunya. Nah, kawan pajak di rumah itu sekian dulu update informasi dari kita mengenai perpajakan terkini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ardian dan Pak Zan tadi, bahwa jangan lupa untuk lapor SPT, pemadanan NIK, dan juga follow seluruh sosial media kita untuk dapat update informasi terkini dari kami mengenai ketentuan perpajakan terbaru. Nah, untuk paparan kita kali ini cukup sampai di sini mungkin, tapi sebelum selesai, saya sedikit ringkaskan sedikit ya. Tadi mulai dari pengertian bahwa Natura atau fasilitas ini adalah kenikmatan yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh pemberi kerja, tidak dalam bentuk uang ya Mas Fauzan ya. Nah, ini bukan sesuai dengan PMK 66 tahun 2023. Kenikmatan ini atau Natura ini saat ini sudah menjadi objek pajak, kecuali yang sudah dikecualikan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Mas Ardian. Nah, untuk yang dikecualikan juga ada batasan tertentunya yang sudah disampaikan, dan berlakunya ini 1 Juli tahun 2023. Oke. Itu aja informasi kita hari ini, cukup update-annya informasi kepada wajib pajak dan kawan pajak di rumah. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kami bertiga undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa follow sosial media kita, subscribe, komen, dan like podcast Pajak Pancoran. Kita bertiga undur diri. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Mari kawan pajak. Yeay. Yeay.